Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Nama Eni Mujiati, mata pelajaran Akidah Akhlak, NIM 25381101869, NPK 6820920271058, LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura. Pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PBG gelombang 1 tahun 2025 dengan pembahasan akhlak mazmumah, hasad dan dendam. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Ustazah minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa kita diijabah, semoga pelajaran kita dimudahkan dan difahamkan. Amin.
Sebelumnya kita akan membaca surat pendek ya nak. Kita baca surat Al-Lahab. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Selanjutnya Ustazah mau absen anak-anak sekalian. Aisyah, Almaira, Aptrina, Kalista, Dina, Elika, Farida, Fauzia, Kaisa Zafadila, Mufidatul, Mutiah, Nabila, ngantuk? Tidak dong. Naura, mana Naura? Di pojokan. Oke. Nikmatul. Hadirah. Di depan ini Nikmatul. Nikmatul. Nur Jannatin, mana Nur Jannatin? Wow, di belakang. Oke. Nur Jannatin, Raisya. Mana Raisya? Nyanyi dulu sebelah lagu. Oh, bukan penyanyi ya? Kirain artis. Bukan. Risalatul. Mana Risalatul? Hadirah. Oke. Wahyu. Mana Wahyu? Iya. Wahyu. Wajihan. Oke, alhamdulillah. Sehat nak? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah gosok gigi? Sudah. Ya, sudah gosok gigi. Pagi tadi makan sarapan dengan apa? Lauk apa? Nasi. Lauk apa? Tempe. Ada tahunya tidak? Tidak. Mungkin besok ya, hari ini tahu, besok Tempe. Ya, besok tempe. Sekarang? Tahu. Ikan, pernah makan ikan belum? Pernah. Alhamdulillah. Kemarin Jihan tidak sekolah kemana ya? Sakit apa? Karena? Lupa makan. Astagfirullahaladzim. Jihan, besok lagi jangan lupa makan ya. Makan yang teratur. Bangun pagi, sholat subuh, sarapan. Makannya yang benar, makan nasi. Jangan makan sembarangan. Yang hobi sebelah siapa? Jihan. Hobinya sebelah, sarapan lupa. Akhirnya lambungnya perih, tengoek-ngoek. Akhirnya sakit, mual ya. Lambung tuh mual. Kapanlah mual? Dimakani susah. Tidak dimakani tambah susah, tambah sakit. Makanya makannya harus teratur. Jaga kesehatan anak-anak semuanya ya. Ya. Minum teratur, makan teratur. Minum air putih. Kurangi minuman kemasan. Makan yang sehat, kurangi makanan yang instan. Semoga kita tetap sehat. Semangat untuk hari ini. Semangat. Alhamdulillah, kita biar tambah imun, tambah semangat. Kita mau melakukan apa? Ice speaking. Oke. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali.
Ada yang tidak fokus. Siapa tadi? Kaisa. 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 Kenapa tidak konsen? Sudah ngantuk? Boleh diulang lagi? Boleh. Oke, saya deket Kaisa. Sini, Be. Tepuk 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Semangat? Semangat. Sudah fokus? Sudah. Ya, benar ya? Benar. Oke, terima kasih. Oke, anakku, kita ulang materi minggu kemarin. Tentang apa? Sabar. Masih ingat arti sabar? Masih. Apa bisa jawab? Saya Ustazah, silakan. Sabar adalah menahan perasaan marah dan kesal. Oke, terima kasih. Ada yang bisa lagi? Saya Ustazah, Silakan. sabar adalah ikhlas dalam menghadapi ujian. Oke. Siapa lagi? Saya Ustazah, sabar adalah menanti kiriman dari wali. Ustazah simpulkan, arti sabar itu apa? Menahan emosi. Dan apa? Menunggu apa tadi? Sabar apa tadi satunya? Menahan perasaan kesal. Ya. Sabar menghadapi Ujian. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu akhlak tercela. Apa itu? Ya, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. 1. Setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat menafsirkan pengertian dari sifat tercela, hasad, dan dendam dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh perbuatan tercela, hasad, dan dendam dengan benar. 3. Setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menelaah dampak negatif dari sifat tercela, hasad, dan dendam dengan terperinci. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan upaya menghindari sifat hasad dan dendam dengan benar. Oke, Nak, kita lanjutkan untuk materi hari ini tentang akhlak tercela, hasad, dan dendam. Perhatikan gambar yang imut. Siapa yang bisa memahami dan mendeskripsikan? Saya Ustazah, Silakan. hasad adalah perasaan iri hati terhadap kenikmatan orang lain. Oke. Jadi hasad itu dengki. Hasad adalah perasaan iri hati terhadap kenikmatan orang lain dan berharap kenikmatan itu hilang darinya. Contohnya Farida menang di kejuaraan atau peringkat di kelas. Peringkat 1 di kelasnya bagus, hafalannya bagus. Si Jihan mulai. Tidak suka lah sama Farida ini. Dia ini bisa juara, bisa berprestasi karena ini. Timbullah suudon seperti itu. Jadi menebarkan tidak sukanya, dengkinya, iri dengki seperti itu. Tidak suka, irilah aku, tidak semua. Tidak suka dengan kebahagiaan dari Farida. Farida peringkat, berhasil dapat penghargaan. Tapi si Jihan tidak suka, berharap semoga nanti tidak lagi si Farida dapat penghargaan lagi. Itu boleh tidak dilakukan? Dikerjakan. Tidak boleh, harus kita jauhi ya. Kita berusaha untuk menjauhi sifat hasad. Dalam Islam, hasad termasuk dosa hati yang besar. Jadi harus dijauhi dosa. Ada dalilnya, Nak, tentang hasad. Quran surah Al-Falaq ayat 5. Siapa yang ingat surat Al-Falaq ayat 5? Silakan. Oh, Saya Ustazah, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Apa itu? Ulangi. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ada dalilnya. Mau berani melawan? Tidak. Jadi kita berusaha untuk menjauhi karena termasuk dosa hati yang besar. Itu ada hadisnya, hindarilah hasad karena sesungguhnya hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ngeri kan? Ngeri. Nah, sekarang dampak hasad merusak hati dan pikiran. Pasti akan rusak hatinya. Di dalam hatinya cuma ada iri, dengki, iri, dengki terus ya. Iya, sifat hasad tadi. Tidak ada rasa kagumnya, berbangga, bersyukur. Ikut kawannya tadi berprestasi. 2, menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. Pastilah ya. Kapan Jihan tadi omongannya sampai ke Farida, pasti Farida akan marah. Habis marah pasti akan berjauhan. Ya, terjadi permusuhan. Terus ketiga, menghapus amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan akan kehapus. Yang keempat, menumbuhkan akhlak buruk lainnya seperti ghibah dan fitnah. Seperti tadi Jihan ngomong ke Muti, tahu itu Farida bisa juara tuh karena ini itu. Padahal emang benar Farida belajar dengan sungguh. Karena fitnah itu apa? Lebih kejam dari al-fitnatu asyaddu minal qaws. Lanjut. Cara menghindari hasad, ridho terhadap takdir Allah. Kita diberi kemampuan seperti ini, alhamdulillah. Kita diberi hidung yang seperti ini, alhamdulillah. Itu ridho terhadap takdir Allah. Jangan ada iri dan dengki. Seperti Farida dikasih kecerdasan yang lebih dari kita. Ya alhamdulillah. Allahumma barik, semoga nular ke saya. Seperti itu, ridho baik, ikhlas baik. Jangan kita malah menghibah, membicarakan tadi. Satunya memfitnah, tidak boleh. Keduanya banyak bersyukur atas nikmat sendiri ya, yang sudah kita capai, kita nikmati. Alhamdulillah. Biarpun Farida peringkat 1, aku peringkat 2, masih bersyukur, alhamdulillah. Semoga semester ke depan aku bisa lebih baik lagi, biar bisa berprestasi lagi, paling tidak mempertahankan. 3, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kita doakan, ya Allah, Masya Allah, Farida ranking 1, hebat, berprestasi. Semoga bisa istiqomah, seperti itu. Semoga aku juga bisa, seperti itu. Yang keempat, menanamkan rasa cinta dan persaudaraan. Ya, kapan kita tidak timbul rasa iri, dengki, tidak menghibah, tidak mengomongi kejelekan kawannya, insya Allah kawannya banyak. Lama-lama biarpun si Jihan tadi ngomong-ngomong, lama-lama kawan-kawannya lain juga menjauhi. Ternyata Jihan ini tidak bagus, sukanya ghibah dan menfitnah. Sayangkan dengan diri kita. Sayangkan ngapo gara-gara aku ngomongi tadi padahal emang aku buat-buat, akhirnya aku tidak punya kawan. Jangan, harus kita hindari. Terus nomor berapa? Nomor terakhir, menanamkan rasa cinta dan persaudaraan. Kita tetap saling kasih, saling peduli, saling membantu. Itu kapan cara menghindari hasad. Selalu sayang, selalu perhatian dengan kawan, dengan lingkungan sekitar. Pengertian dendam sekarang.
Dendam artinya apa? Siapa yang tahu arti dendam? Saya Ustazah. Oh, silahkan. Dendam adalah keinginan untuk membalas sakit hati atau kejahatan yang diterima. Oh, iya. Dendam adalah keinginan untuk membalas sakit hati atau kejahatan yang diterima. Dendam. Pokoknya awas. Tahu Muti, kemarin kamu dapat kiriman. Apa tadi kiriman? Tempoyak, sambal tempoyak durian. Ya, aku bau padahal si Wahyu tadi kebauan Muti seasrama bau sambal tempoyak, ngapa kamu ndak dikasih? Awas kau, Muti, kata Wahyu, aku dapat kiriman ndak ku kasih. Dendam kan itu? Dendam dikit tapi itu harus dihindari. Justru yang tadi tidak ngasih besoknya dikasih biar besok sadar, oh iya. Wahyu ndak ku kasih tapi dia ngasih, aku ndak ternyata Wahyu tidak dendam ya. Seperti itu. Paham ya? Terus kedua, termasuk penyakit hati yang dapat menghancurkan jiwa dan hubungan sosial. Jiwa. Kapanlah dendam, penyakit dendam tuh pasti penyakit hati timbul dan dapat menghancurkan jiwa dan hubungan sosial di lingkungan, di kelas, di asrama, di masyarakat. Pasti akan bercerai-berai dan menimbulkan penyakit hati. Dalil tentang dendam dalam Quran surah As-Surah ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Tanggungan Allah. Oke, anak-anakku, untuk kelompok kecil ini kita tugasnya ini satu mengamati ini ya, habis itu di marilah anak-anakku kita membuat kelompok. Ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok nak ya. Mana kelompok 1, Pak Yo? Oke. Anak-anakku, Ustazah mau membagikan lembar untuk tugas kelompok nak ya. Nih, kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nih, kelompok 2. Kelompok 3. Silakan ditulis namanya masing-masing di daftar depan ini ya. Terus diamati. Sudah selesai? Sudah. Oke, Alia masih semangat? Masih. Oke. Siap untuk presentasi ke depan? Siap. Dari kelompok berapa? 1. Silahkan ke depan. Silahkan ke depan kelompok 1. Ya, ya tegak. Ya. Semuanya. Sini, bentar. Silahkan. Kami kelompok 1 berpendapat pada gambar A. Dia memiliki hasad dengki karena melihat temannya mendapatkan piala. Dan timbullah rasa hasad pada hatinya ketika melihat temannya bahagia. Oke, terima kasih Farida kelompok 1 mewakili kelompok 1.
Coba, siapa yang mau menanggapi kelompok 2 atau 3? Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi bahwa kelompok 1 itu memang benar bahwa hasad itu harus sama-sama kita hindari. Oke, gimana untuk kelompok 3? Setujukah? Setuju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 3 siap menanggapi ya. Nah, kelompok 3 boleh nanti. Misal mau menanggapi, mau menambahi silakan. Silakan untuk kelompok 2 untuk gambar kedua. Kami dari kelompok 2 memberikan tanggapan tentang gambar B. Gambar B ini adalah gambar dua orang siswi yang sedang bertengkar sambil adu mulut. Hal ini yang menyebabkan mereka berdua bertengkar. Ya, terima kasih. Siapa yang mau menanggapi kelompok 2 atau 3? 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi kelompok 2 bahwasanya sifat dendam memang harus kita jauhi. Oke, gimana kelas kelompok 1? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah ada kuis. Siapa cepat dia dapat hadiah. Siap? Siap. Fokus. Fokus. 1, 2, 3. Apa arti hasad? Saya salah. Hasad adalah perasaan tidak senang melihat seseorang mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Terima kasih. Mau kuis lagi? Mau. Siapa cepat dia dapat? Tunjuk tangan. Saya salah. Cara menghindari dendam. Cara menghindari dendam adalah melatih kesabaran dan pemaafan. Tanda tambah satu lagi kuis. Siapa yang mau? Saya silakan. Apa dampak dari dendam? Dampak dari dendam adalah salah satunya mengganggu kesehatan jiwa. Saya temukan baik siapa dari dendam? Satu lagi. Siapa tunjuk tangan? Silakan. Saya Ustazah, salah satunya adalah menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Tadi anak-anakku kita menunjukkan dari hasil materi hari ini. Silakan. Nah, seperti tadi tentang hasad, tentang dendam, kita resume, kita rangkum untuk kesimpulannya. Arti pengertian dari hasad, pengertian dari dendam, dampaknya, dampak positifnya yang harus dihindari. Alhamdulillah untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Tapi untuk Ustazah sampaikan untuk pertemuan minggu ke depan tentang akhlak tercela, namimah dan ghadab. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan doa untuk ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustazah.
Afwan anak-anakku.